Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Berharap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap menjaga protokol kesehatan dan hendaknya apabila kalian bepergian, kalau tidak terlalu penting, mendingan berdiam diri di rumah. Dan andaikan kalian ingin pergi atau main, hendak selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu menghindari kerumunan dan menjaga jarak serta tetap menggunakan masker, dan setelah pulang main hendaklah kalian mencuci tangan ya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita lanjut dengan materi yang kedua. Kemarin kita sudah membuat atau menggambar ragam hias, itu bagian yang pertama. Sekarang ragam hias bagian yang kedua, yaitu membuat ragam hias pada bahan buatan. Ya, simak. Membuat ragam hias pada bahan buatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bahan ragam hias itu sendiri, yang kedua teknik dalam ragam hias. Bahan ragam hias apa saja? Apabila kalian menggambar ragam hias, maka lihat dulu ragam hiasnya itu dari bahan apa saja yang digunakan. Ya, makanya dikatakan dibagi menjadi dua. Yang pertama bahan buatan, yaitu tekstil, dan bahan buatan alam, yaitu berupa logam. Jadi kalian bisa membuat ragam hias di atas tekstil atau kain, atau juga membuat ragam hias di selembar logam. Dan yang kedua, teknik dalam menggambar ragam hias, ya, itu terutama yang tekstil itu dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama yaitu teknik membatik ya. Ini ya. Lupa tadi program hidupin yang ini ya. Ya. Teknik membatik. Kalian pernah lihat orang batik kan? Di di kertas kain, atau mungkin tenun ya. Tenun, kain ditenun ya, atau menenun kain, atau juga teknik sulam, dibikin sulaman. Terus ada teknik bordir ya. Kalau bordir menggunakan mesin, kalau sulam biasanya menggunakan tangan ya. Terus kemudian ada teknik cetak. Makanya ada batik cetak, ada batik tulis ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan membatik. Terus teknik gambar atau lukis. Jadi kain yang digambar atau yang dilukis kemudian bisa dijadikan sebagai membuat atau menggambar ragam hias. Kalau waktu kemarin di bab 1 kalian menggambar alam benda, flora fauna itu di atas kertas ya. Kalau di sini praktek yang kedua di atas kain, namun kita mungkin nggak pakai kain dulu lah ya, pakai kertas dulu. Kertas aja susah apalagi kain ya. Lanjut. Ragam hias buatan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama teknik ukir, tiga ya. Ini salah nulis nih. Teknik ada tiga, yaitu teknik ukir, teknik cetak, dan teknik gambar lukis. Yaitu ukir berarti logam, sebuah logam yang diukir sedemikian rupa sehingga membentuk ragam hias yang bagus. Ya, ada teknik cetak, seperti kayak uang tuh cetak. Ya, langsung dicetak bentuknya jadi sama. Penangat uang kan uang logam itu adalah merupakan contoh teknik cetak. Ada teknik gambar atau teknik lukis. Jadi ada sebuah logam yang digambar atau dilukis sehingga lukisnya itu bagus banget. Jadi ada yang dilukis di atas logam, ada yang dilukis di atas kain. Terus di sini yang berikutnya membuat ragam hias pada bahan alam, yaitu ragam hias bahan alam, yaitu bahan dasarnya ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bambu, ada yang terbuat dari batu, dan ada yang terbuat dari logam. Jadi kalau kita membuat ragam hias, kalau kamu mau melukis gitu kan, mau membuat tertulis seni itu bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu, bisa menggunakan batu, dan juga bisa menggunakan logam ya. Yang berikutnya
Prosedur menerapkan ragam hias pada bahan alam itu ada dua, yaitu teknik gambar lukis dan teknik ukir pahat. Ya. Nih, perhatikan. Teknik gambar lukis adalah sebagai berikut. Apabila kalian akan melukisnya tapi bukan di atas kain, tapi melukis bisa di atas kayu, atau mungkin bambu, ataupun logam. Ya. Di situ yang pertama siapkan kayu. Ya, kita pakai kayu dulu lah, kalau logam mungkin masih susah nyarinya, apalagi harganya mahal logam ya. Kayu atau bambu disiapkan, kemudian pensil yang buat menggambar, kemudian ada kuas, ada plat. Ya, plat itu adalah bahan, bisa kayu, bisa bambu ya. Dan juga catnya, akan dicat warna apa. Kemudian yang kedua, dibuat sketsa. Dibuat sketsa pakai pensil dulu yang tipis, pada gambar mau digambar apa kira-kira. Terus kemudian tentunya di atas kayu ya, atau mungkin bambu ya, yang sudah diamplas. Kayunya sudah bagus, sudah halus, atau bambunya sudah bagus, sudah diamplas, kemudian disitulah bikin sketsa gambar. Nah, kemudian setelah bikin sketsa selesai, gambar sudah bagus, barulah ditebelin, kemudian warnain gambar sesuai dengan yang diinginkan. Tentunya diawali dengan warna yang muda dulu, dan baru dengan warna yang tua, sehingga kelihatan gambar itu lebih menarik. Kemudian setelah diwarnai semuanya sampai dengan selesai pewarnaan, tugas akhir yang berikutnya yaitu membersihkan. Mana bagian-bagian yang tidak dibutuhkan silahkan dihapus ya. Yang berikutnya teknik ukir. Nah, teknik ukir pahat adalah sebagai berikut. Siapkan papan, kayu, gambar, rancangan ragam hias, pahat ukir, dan palu kayu. Nah, di sini kalian akan mengukir atau memahat di atas papan kayu. Ya. Yang pertama, kalian menempelkan gambar rancangan ragam hias kepada papan atau kayu. Dijiplak, misalkan ada gambar burung bagus, tempelkan pada kayu, digambar, ya. Ditempelkan, kemudian digambar, diikutin alurnya. Setelah diikuti selesai, gambarnya bagus sesuai, kemudian pahat tegak. Nih, kalau kamu mahat tegak, itu namanya atau bahasa latinnya ngetaki. Ya, ngetaki itu adalah pahat tegak. Apabila pahatnya miring, maka disebut malesi. Dan apabila pahatnya bagian dasar ukiran, bagian dasarnya itu namanya dasari. Terus ada pahat agak dipahat untuk memperindah. Ya udah selesai nih, pahatnya udah gabus, maka diperindah, dikasih apa pahatannya. Nah, itu namanya matuti. Tolong diingat-ingat. Nanti kalau pahat miring namanya apa, pahat tegak namanya apa, pahat bagian dasar namanya apa, pahat untuk memperindah namanya apa. Ada 4 ya. Itu jenis apa? Pahatan jenis apa namanya? Pahatan, istilah lain dalam pahatan-pahatan. Ada pahat tegak, namanya ngetaki. Ada pahat miring, namanya malesi. Ada pahat bagian dasar, namanya dasari. Dan pahat untuk memperindah namanya matuti. Nah, biasanya setelah dipahat semuanya, udah bagus semuanya, udah nggak ada yang dipahat lagi, kemudian adalah penyelesaiannya yang berikutnya adalah dihaluskan. Kan biasanya sisa-sisa pahatan tuh ada yang kasar tuh. Nah, dihaluskan supaya nanti hasil pahatannya juga bagus. Nah, setelah dipahat selesai, baru diwarnain. Bisa diwarnain, bisa dipelitur. Jadi warna kayunya masih tetap tapi mengkilap bentuknya kalau pelitur. Kalau diwarnain, kayunya nggak akan kelihatan warnanya adalah warna yang dia ada. Sedangkan kalau pelitur, warna kayu aslinya masih ada tapi lebih mengkilap. Jelas ya anak-anak semuanya? Mungkin hanya itu materi yang kedua kali ini. Ingat ada 4 slide ya. Ada 4 slide, tolong kalian bikin rangkuman, kalian tulis semuanya juga nggak apa-apa, lebih bagus sebagai bahan dasar nanti untuk ulangan ya. Demikianlah pelajaran seni budaya dan keterampilan pada bab kedua, bagian yang kedua telah berakhir, dan terima kasih. Jangan lupa tetap mencatat atau bikin rangkuman tulisan yang ada ke dalam buku portofolio, kemudian ditulis nama, tanggal, dan tanda tangan kalian semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.